Pernah gak sih lu nonton sesuatu dan sesuatu yang lu tonton itu mengubah hidup lu? Mungkin sesuatu yang lu tonton itu adalah videonya Ustadz Felix, Guru Gembul, Timothy Roland for some reason. Atau mungkin itu adalah sebuah film yang mana udah gue bahas di video gue 4 bulan yang lalu. Atau mungkin itu adalah sebuah anime. Anime bukan hanya sekedar kartun versi Jepang. Anime seringkali punya cerita yang lebih bold, lebih mature, lebih di luar nalar daripada kartun barat. Komen aja! Anime-anime ini kadang menceritakan story yang relatable, story yang filosofis, story yang menampar realita dan membedah apa artinya hidup sebagai manusia. Well, bagi gua, anime itu adalah Neon Genesis Evangelion. Sejak gue pertama kali nonton anime ini pada akhir masa SMA, Evangelion telah membuat gue bingung, terpukau, tercengang, depresi, dan bingung. Sejak saat itu juga gue menganggap kalau Evangelion adalah anime terbaik sepanjang masa. Salah satu karya terbaik yang pernah dibuat umat manusia. Itulah kenapa jika lo lihat profil Letterboxd gue, Evangelion berada di urutan pertama dalam jajaran top 4 favorit film gue. Tapi kenapa sih demikian? Well, let's find out on this episode of Content Cast. What is Neon Genesis Evangelion? 2015, awal dari kepunahan manusia. Monster yang mereka sebut dengan Angels muncul dari antah berantah. Tujuannya cuma satu, untuk menghancurkan umat manusia. Mereka berhasil, bencana Second Impact terjadi. Bencana yang memusnahkan setengah dari umat manusia. NERV, organisasi yang beranggotakan ilmuwan terbaik dari sisa umat manusia yang hidup, membangun sebuah juru penyelamat dalam bentuk robot mecha untuk melawan ancaman para Angels. Juru penyelamat ini dinamakan Evangelion. Kejeniusan anime ini tidak terletak dalam robot mechanya, tidak terletak dalam pertarungan sengitnya, simbol alkemisnya, maupun kompleksitas ceritanya. Kejeniusan dari Evangelion terletak dalam eksplorasi karakternya, atau lebih tepatnya eksplorasi mental karakternya. Karakter yang meskipun dengan segala kekurangannya harus memperjuangkan takdir dari umat manusia. Shinji, seorang remaja SMP ditunjuk untuk menjadi pilot dari EVA Unit 1. Shinji membenci dirinya sendiri. Dari awal kita tahu kalau dia merasa kesepian dan depresi berat. Mostly karena Shinji tumbuh tanpa kasih sayang orang tuanya. Ibunya meninggal dalam kecelakaan lab semasa Shinji kecil. Tak lama kemudian, ayahnya yang menjabat sebagai ketua NERV menelantarkan dan meninggalkan Shinji sendirian. Selama 7 tahun, Shinji tumbuh tanpa orang tua. Tumbuh menjadi orang yang pendiam dan tak punya rasa percaya diri. Itulah Shinji yang kita temui di awal Neon Genesis Evangelion. Saat dimana Shinji ditugaskan oleh ayahnya yang menelantarkannya untuk menjadi pilot EVA Unit 1. Tentu, dia awalnya ragu dan menolak untuk menjadi pilot. Bagaimana bisa seorang pengecut yang tak punya pengalaman bertarung harus melawan makhluk yang akan membinasakan umat manusia? Ada teman gue yang gak suka dengan karakter Shinji karena betapa pengecutnya dia. But then again, Evangelion is not your typical anime. Anime ini tidak menghadirkan seorang pahlawan yang akan menyelamatkan manusia. Anime ini menghadirkan seorang manusia. I mustn't run away. 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 Itulah yang Shinji katakan sebelum menerima tawaran pilot tersebut. Karena dia tahu kalau dia running away dari tanggung jawabnya lagi, dia tidak akan berkembang secara personal dan dia akan membenci dirinya sendiri selamanya. Seiring berjalannya episode, kesehatan mental Shinji semakin membaik. Dia semakin bersosialisasi. Dia akhirnya punya orang yang merawatnya. Dia bertemu dengan pilot EVA lainnya yang sama-sama punya trauma dan kelemahan masing-masing. Menjadi pilot memberikan Shinji tujuan hidup. Tapi, deep down masih ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Dan karena Shinji membenci dirinya sendiri, jadi dia tidak pernah mencari kasih sayang itu dalam dirinya sendiri. Akibatnya, dia selalu mencari kasih sayang itu secara eksternal, menaruh ekspektasi kasih sayang kepada orang lain melalui interaksinya dengan orang lain. Baik itu pujian dari ayahnya, model figure dari Misato, nafsunya dengan Asuka, pertemanannya dengan Toji dan Kensuke, serta rasa simpati Rei yang sama-sama takut akan hubungan manusia. Shinji percaya bahwa dengan menjadi pilot, dengan menuruti semua perintah yang diberikan, orang-orang akan menyukai dirinya. Dia merasa dirinya worthless, dia merasa bahwa dirinya tak pantas untuk dicintai. Dia selalu mencari validasi melalui orang lain yang akhirnya membuat dia menjadi people pleaser.
Dia menjadi pilot tidak untuk menyelamatkan umat manusia, dia menjadi pilot untuk benefitnya dirinya sendiri. Bagi Shinji, menjadi pilot adalah cara instan untuk kabur dari masalah internalnya. He is still running away from his problem. Menaruh ekspektasi ke orang lain, menjadi people pleaser tentu adalah hal yang sangat berbahaya. Hal itu bisa menjadi bumerang untuk diri lo sendiri. Bagaimana jika ekspektasi lo itu salah? Bagaimana jika orang-orang itu tidak mencintaimu bahkan setelah lo melakukan semuanya? Somebody please! Somebody be nice to me! I fought so much. I'm doing the best I can. Can you treat me better? Can you be nice to me? Ketika hal itu terjadi, Shinji menyalahkan orang lain. Dia menolak untuk menghadapi problem internalnya sendiri dan dia juga gagal untuk memahami bahwa usaha dia untuk people pleasing juga secara tidak langsung menyakiti dirinya sendiri. Dia mengorbankan perasaannya dan membiarkan orang lain untuk mengatur perasaannya. Konflik ini memuncak ketika Shinji dipaksa untuk membunuh Kaworu. Shinji dihadapkan dengan dua pilihan sulit, antara menuruti perintah untuk membunuh atau melindungi Kaworu. Satu-satunya orang yang secara eksplisit mencintai Shinji apa adanya. I think I may have been born just to meet you, Shinji Ikari. In the end, dia memilih untuk membunuhnya. Karena dia takut akan ekspektasinya yang buruk jika dia tidak membunuhnya. Bisa jadi Misato membenci Shinji. Bisa jadi ayahnya menelantarkannya lagi. Atau bisa jadi karena humanity literally fucking dies jika Kaworu tidak dibunuh. So yes, mau gak mau si Shinji harus membunuh Kaworu demi keberlangsungan umat manusia. Dia merasa bahwa orang lain itu jahat. Dunia ini jahat. Dia membenci orang lain selain dia membenci dirinya sendiri. Shinji kembali menjadi orang yang tertutup. Orang yang selamanya hidup di dalam keputusasaan. Dan dalam kondisi inilah dan dalam 2 episode terakhir inilah, anime ini mulai sepenuhnya berubah menjadi anime eksistensialis. Anime introspeksi diri. Mencoba untuk memahami Shinji secara internal. Sebuah cerminan pribadi dari kreatornya sendiri, Hideaki Anno. 自分が作ったアニメは好きですか？まあ好きといえば好きですけど結構嫌いなところもあります。嫌いなところはどんなところですか？自分が出てるところ。一番上です。Anno adalah orang yang problematik. Problematik dalam artian dia membenci dirinya sendiri. Sama seperti Shinji. 4 tahun sebelum membuat Neon Genesis Evangelion, Anno mengalami depresi berat dan isolasi. Pada masa ini, dia menyebut dirinya sendiri sebagai a broken man who could do nothing. Hingga pada suatu hari, dia mendapatkan tawaran untuk membuat series anime. Bring me something, anything, and I'll make sure it gets greenlit. Dan dengan tawaran itu, dia membuat Neon Genesis Evangelion. Anno awalnya gak tahu mau dibawa kemana anime ini. At least dia masih belum tahu bagaimana mengakhiri anime ini. Dia menerima tawaran itu karena dia butuh untuk kesehatan mentalnya. He mustn't run away. Ketika pertengahan produksi, dia sadar kalau Evangelion sukses menarik perhatian otaku. Mungkin dia melihat persamaan dia di dalam otaku tersebut. Mengingat dia dulunya juga seorang otaku yang fanatik terhadap Japanese pop culture. Dia benci akan hal tersebut. Dia benci melihat cerminan dia sendiri dengan otaku yang menggunakan anime / Evangelion sebagai pelarian dari realita. Dia akhirnya mengubah visi Evangelion yang awalnya tentang anime mecha menjadi anime psychological. Membuat ending animenya bukan sebuah pertarungan besar, tetapi sebuah introspeksi diri. Seakan-akan perjalanan Shinji dalam mencari identitasnya adalah cerminan dari Anno yang juga belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Seakan-akan Evangelion adalah obat terapi bagi Anno dan bagi orang lain yang mengalami depresi dan loneliness dalam hidup. Hadirlah 2 episode terakhir dari animenya yang seluruhnya bersetting di dalam Project Human Instrumentality. Bagi kalian yang masih bingung, Human Instrumentality adalah next step dari evolusi manusia sebagai makhluk hidup. Manusia adalah makhluk yang lemah, baik secara fisik maupun mental. Kita sadar bahwa hidup itu pada dasarnya painful. Selama kita hidup, pasti kita merasakan penderitaan. Baik itu anxiety, depression, atau loneliness. Kita selalu mencari koneksi dengan orang lain. Kita ingin merasa dekat dengan orang lain. Kita butuh orang lain. Bukankah kita makhluk sosial? And yet, seringkali kita sulit untuk memahami satu sama lain. Bahkan mungkin possible untuk memahami antar manusia sepenuhnya. Seberapa dekat pun hubungan antara dua manusia, kita masih tidak bisa memahami mereka sepenuhnya. Mereka juga pasti tidak memahami sepenuhnya diri lo, diri gua sendiri. Pasti ada hal yang tidak diceritakan, pasti ada hal yang dipendam. The Hedgehog Dilemma.
Manusia ingin dekat secara emosional dengan orang lain. Tapi seringkali semakin kita dekat, kita semakin saling menyakiti. Mungkin karena itu salah paham, ketakutan, atau trauma. Akhirnya kita saling jaga jarak. Ada batasan yang mencegah kita untuk saling memahami. In the end, kita akhirnya menjadi lonely. Project Human Instrumentality ingin menghapus batasan tersebut. Manusia tidak lagi terpisah secara individual. Fisik dan pikirannya melebur menjadi satu. Harapannya adalah kita bisa saling memahami satu sama lain sepenuhnya. Tanpa ada batasan, tanpa ada penolakan, tanpa adanya kesalahpahaman. Di sini, karakter Evangelion saling berdiskusi, mencari tahu apa yang membuatnya menderita. Karena, pada dasarnya setiap karakter mempunyai ruang hampa di dalam hatinya. Gendo terlalu gengsi untuk menunjukkan kasih sayangnya ke Shinji. Kaji yang ingin menjalin kedekatan emosional dengan Misato secara jujur tapi impossible, karena dia itu adalah double agent. Misato ingin menjadi mother figure yang baik ke Shinji, tapi gagal karena dia sendiri juga punya daddy issue yang membuatnya memilih jalan instan seperti alkohol dan seks untuk menutupi kelemahannya. Dan of course, ketika Beloved Evangelion yang menjadi inti pesan moral dari Evangelion. Kenapa sih kita membenci diri kita sendiri? あんまり自分が好きになれないってなりますよね。だからよく言われるのは自分が好きじゃない人っていうのは自分の理想が高いからだっていうのもよく言われるんですけど、なんかそれはそういう苦しみっていうのを分かってない人だと思いますよ。Jawaban Ano adalah ekspektasi. Ketiga pilot ini punya ekspektasi bahwa mereka akan menyelamatkan umat manusia. Tapi mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari ekspektasi mereka sendiri. Shinji tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya hingga akhirnya dia haus akan kasih sayang. Dan menaruh ekspektasi ke orang lain kalau dia melakukan apa yang mereka suruh, maka mereka akan balas budi dan akan menyayangi Shinji. Tapi nyatanya tidak. Usaha Shinji tidak berbanding lurus dengan apa yang didapatinya. Akhirnya dia merasa tidak pantas untuk dicintai dan membenci dirinya sendiri. Asuka, ibunya menelantarkannya karena penyakit mental dan menganggap kalau bonekanya adalah Asuka yang sebenarnya. Akibatnya, Asuka haus akan perhatian. Asuka berekspektasi kalau dia menjadi yang terbaik, maka semua orang akan memperhatikannya dan secara otomatis juga menyayanginya. Tapi kenyataannya, dia tidak bisa menjadi yang terbaik. Keahliannya menjadi pilot dikalahkan oleh Shinji dan akhirnya dia membenci dirinya sendiri. Di sisi lain, Rei justru tidak punya ekspektasi sama sekali. Dia literally cuma manusia hampa, manusia tanpa jiwa. Dia tidak mempunyai ambisi apapun selain menuruti apa yang diperintahkannya. Memiliki ekspektasi memang berbahaya, apalagi jika lu terlalu bergantung kepada ekspektasi tersebut. Tapi di sisi lain, jika lu gak punya ekspektasi sama sekali, itu sama aja kayak lu gak punya harapan hidup. Rei secara gak langsung hanyalah mayat berjalan. Dia gak punya kemauan apapun dalam hidup. Dia gak punya hasrat dalam hidup. Dia gak pernah ingin menjalin relationship dengan orang lain karena dia tahu kalau dirinya itu hanyalah sebuah clone. Hanyalah sebuah alat yang bisa digantikan. Punya sebuah ekspektasi itu adalah hal yang normal. Bagus malahan. Itu artinya kita punya tujuan dan keinginan untuk terus berkembang dalam hidup. Yang menjadi masalah adalah ketika lu terlalu menggantungkan kehidupan lu itu dengan ekspektasi. Dan ketika diri lu itu gagal meraih ekspektasi itu, lu akhirnya membenci diri lu sendiri. Ending dari Neon Genesis Evangelion adalah tentang kebencian terhadap diri sendiri. Shinji menderita dan mencari harapan ke orang lain. Tapi orang lain juga sama-sama punya penderitanya sendiri. Jadi jika lu gak bisa mengharapkan pertolongan ke orang lain, lantas siapa yang bisa menyelamatkan diri lu sendiri? Ya diri lu sendiri. The only one who can take care of you and understand you is you yourself. Bagaimana lu bisa mencintai diri lu sendiri jika diri lu tidak menerima kekuranganmu sendiri? One who truly hates himself cannot love. He cannot place his trust in another. Semua kekuranganmu, kesalahanmu, traumamu, dosa-dosamu, semua hal negatif itu adalah bagian yang juga membentuk dirimu. Janganlah dipendam, janganlah kabur dari hal-hal negatif tersebut. Terimalah, ikhlaskanlah semua hal yang gak bisa lu ubah dan mulai fokus ke masa depan yang masih bisa lu ubah. Congratulations. Kau telah mencintai dirimu sendiri dan mengubah persepsi lu terhadap dunia. Dunia gak begitu kejam. Kau pantas dicintai meskipun dengan masa lalu dan kekuranganmu. Happy ending.
Or is it? Di video selanjutnya gue bakalan ngebahas film End of Evangelion, sebuah ending alternatif bagi mereka yang gak puas dengan ending dari seriesnya. So yeah, until next time, see you on the next video. Oh, this is nice. This is the end. Okay. Where exactly am I? Here's the song. Oh, good. There's some things that are still unresolved here, guys. How do I get home? What do I eat? Was Ray my mom or a clone or hell? Was this all in my mind? What's an Ava? Is that sort of a Freudian thing or am I real? Oh, hell. Does the bus run through here? I mean, I'd like to go home now, but oh God, where's home? Okay. I mustn't run away. Okay, I got that. Good. Okay. Now, if I were to run away, let's analyze that. Where the fuck would I go? I'm on a big blue ball. Is this how you end the series? I mean, is this where we go from here? Okay, the movie better sure as hell make up for this. I'm telling you right now, because I'm stuck in nowhere land. You ran out of ink too, didn't you, you bastards?